Perkenalkan, saya dengan Osi, owner dari Dapur Lapar. Pertama saya akan menceritakan mengenai awal mula berdiri Dapur Lapar. Kami berdiri pada tahun setelah COVID ya, sekitar tahun 2021, tepatnya di bulan Maret. Kami mencoba untuk buka usaha kecil-kecilan di bidang kuliner dan kita namain Dapur Lapar. Kenapa kita namakan Dapur Lapar? Ini semuanya ide dari anak saya, dimana kalau bisa lihat logo dari Dapur Lapar itu ada 3 muka anak-anak dan itu adalah muka dari anak-anak saya. Nah, kenapa dibilang Dapur Lapar? Jadi kalau misalnya di dapur itu kan pasti banyak makanan dan kita olah di sana, dan kelihatan kalau kita lapar pasti pengennya ke dapur ngambil nasi atau ngambil lauk, seperti itu sih. Nah, kami menjual beberapa macam aneka bami ayam. Yang best sellernya itu adalah bami ayam chicken katsu dan bami ayam meat grill. Kalau menu andalan ya 2 itu, sama selain menu bami kami juga menjual aneka ayam, dimana kalau misalnya orang yang datang, tamu-tamu kami tidak suka dengan bakmi, kita bisa mengajikan ada aneka ayam seperti ayam popcorn. Nah, Dapur Lapar sendiri itu kita mempunyai visi bisnis, yaitu kedepannya semoga Dapur Lapar bisa membuka cabang baru secepatnya. Namun sebelum membuka cabang, memang kita harus melihat beberapa aspek seperti operasional, finansial, marketing yang udah ada harus kita tingkatkan kembali supaya untuk membuka cabang baru tersebut bisa lebih baik, seperti itu. Ya, dari pengamatan kami selama melakukan program imersi di Dapur Lapar ini yang ada di daerah Lebak Bulus, kami menemukan ada 3 masalah utama yang saat ini dihadapi oleh Dapur Lapar itu sendiri. Yang pertama adalah terkait dengan permasalahan operasional, di mana Dapur Lapar yang saat ini sudah melayani baik dine-in maupun juga take-away, dan Dapur Lapar harus sebagai pelaku bisnis juga selalu dapat memaintain terkait dengan kebutuhan-kebutuhan terhadap operasional daripada rumah makan itu sendiri. Kemudian dari sisi finansial terkait dengan pembelian yang ada di outlet, itu datanya masih menggunakan penyimpanan secara manual dan juga merupakan data mentah yang belum dilakukan pengolahan untuk dapat dikaji lebih lanjut untuk mengetahui kinerja ataupun performance daripada penjualan Dapur Lapar sendiri. Dan yang terakhir itu dari sisi strategi, kami melihat dari teknik pemasaran yang sudah dilakukan oleh Dapur Lapar itu sendiri terhadap hasil penjualan yang diterima oleh Dapur Lapar dari tiap bulannya itu masih cukup stagnan dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan melalui teknik pemasarannya itu sendiri. Sebagai hal yang mendasar dari segi operasional, seorang pelaku bisnis harus patuh terhadap standar pelaksanaan kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui PP nomor 5 tahun 2021. Dikarenakan Dapur Lapar merupakan UMKM dengan risiko rendah, maka standar pelaksanaan yang harus menjadi komitmen dan dipatuhi ialah aspek K2L atau pemenuhan atas aspek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Berdasarkan aspek keselamatan kerja, Dapur Lapar belum memenuhi beberapa indikator. Kami membantu Dapur Lapar untuk memenuhi indikator-indikator tersebut, seperti kepemilikan kotak P3K yang lengkap dan sesuai dengan standar minimum, dan penyediaan sarana sanitasi yang sesuai. Kami juga membuat checklist kontrol untuk pengecekan alat pemadam kebakaran ringan, yang mengharuskan karyawan melakukan pengecekan rutin terhadap bagian-bagian dari APAR seperti jarum tekanan, selang, safety pin, dan sebagainya. Untuk perbaikan aspek kesehatan, kami membuat checklist kontrol untuk area sanitasi. Dan untuk perbaikan aspek lingkungan, kami melakukan pemisahan limbah menjadi limbah organik, limbah anorganik, dan limbah D3. Dapur Lapar sudah menggunakan aplikasi kasir, tetapi kami menemukan aplikasi kasir tersebut belum lengkap karena belum ada suatu laporan yang dihasilkan, yaitu laporan laba rugi. Solusi dari kami dari finance itu adalah pembuatan laporan keuangan menggunakan Excel
di mana nanti akan terlink ke pie chart. Jadi owner dari Dapur Lapar akan langsung mengetahui berapa besaran dari pendapatan maupun pengeluaran Dapur Lapar. Semua pendapatan baik dari customer yang berkunjung ke outlet ataupun dari GoFood dan Shopee Food serta semua e-commerce itu akan langsung bisa dimasukkan ke template Excel tersebut yang akan langsung nge-link ke pie chart. Berdasarkan dari hasil analisis kami menggunakan teori Porter 5 Forces, dapat kelompok kami simpulkan bahwa bisnis yang dilalui dan atau dilakukan oleh Dapur Lapar itu sendiri merupakan bisnis yang cukup ketat, di mana untuk membuat kedai bakmi serta mereplikasi menu bakmi itu sendiri tidak membutuhkan biaya yang cukup banyak. Namun, Dapur Lapar dapat memberikan menu yang enak serta terjangkau untuk semua kalangan. Namun pada kenyataannya, penjualan dari Dapur Lapar tidak berjalan dengan baik, malah terbilang stagnan. Hal ini dikarenakannya kurangnya branding dari Dapur Lapar itu sendiri, sehingga kelompok kami menyarankan untuk menerapkan teknik pemasaran melalui sosial media TikTok. Kelompok kami memilih teknik pemasaran melalui sosial media TikTok karena TikTok sendiri merupakan salah satu media sosial yang saat ini sedang booming di masyarakat, baik dari kalangan muda hingga kalangan tua. Terima kasih juga kepada teman-teman kelompok 9 immersion dari UGM yang telah membantu saya dan memberikan masukan kepada Dapur Lapar bagaimana trik-trik apa yang akan bisa ditingkatkan kembali untuk bisa mencapai visi Dapur Lapar. Dan kalau misalnya memang penasaran untuk mencoba bakmi Dapur Lapar, silakan datang ke kedai Dapur Lapar di Jalan Karangtengah Raya nomor 16 Cilandak, Lebak Bulus.